Halo Sobat NC, gimana kabarnya? Semoga semakin hari kalian semakin sehat, semakin bangkit. Hari ini saya ingin sedikit membahas tentang salah satu mental illness ya, namanya hipokondria. Hipokondria ini gejalanya adalah takut kalau kita sedang memiliki suatu penyakit yang berat atau mungkin penyakit yang mematikan ya. Ini biasanya banyak juga dialami oleh teman-teman dengan anxiety disorder. Jadi bayangan penyakit-penyakit berat ya, misalkan kayak karena produksi gasnya masih tinggi, misalkan dia mencolek organ-organ lain, itu biasanya menimbulkan rasa panik ya, rasa panik. Contohnya misalkan ketika gas yang tinggi itu kena saraf-saraf organ jantung misalkan nih, nanti dia menimbulkan beberapa tusukan di dada sebelah kiri, misalkan di sekitar sini, ketiak sini ya. Nah, kadang-kadang tembus sampai ke belakang. Itu pasti orang dengan gangguan kecemasan akan mengalami paranoid ya. Dia takut kalau itu penyakit jantung, misalkan gejala penyakit jantung. Padahal mungkin yang bersangkutan juga sudah pernah melakukan cek EKG ya, mungkin hasilnya normal juga. Terus saya dulu juga pernah mengalami ya, pada saat masih parah anxiety disorder itu saya EKG itu sampai 3 kali ya, untuk memastikan bahwa jantung saya sehat. Sampai dimarahin dokter ya, ngapain sih EKG sampai 3 kali gitu. Ya cuman begitulah ya, orang dengan anxiety disorder ini kan butuh sesuatu yang meyakinkan, kita yakin bahwa kita baik-baik saja ya kan. Terus juga ada juga yang mengalami sensasi sesak nafas ya, nafas berat, misalkan kayak tersengal-sengal, kayak nafas pendek, cenderung susah untuk menarik nafas. Itu biasanya kalau saya dulu sih waktu sakit itu belum periode COVID ya, saya belum periode COVID, jadi tidak berpikir ke arah COVID. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang baru kena sakit GERD anxiety ini mungkin ada sugesti ke COVID ya, oh tak jangan-jangan ini gejala COVID nih, gitu kan. Nah, itu biasanya apa namanya, kita nggak perlu panik ya pada saat, biasanya kalau asam lambung tinggi atau kita lagi cemasnya agak memuncak, itu suka emang nafas tersengal-sengal pendek ya. Itu kita nggak perlu panik, cukup kita cek aja saturasi darah ya. Saturasi darah biasanya kalau udah tinggi di atas 95 ya sebenarnya sih normal ya kan? Soalnya saya dulu waktu masih anxiety disorder itu sempat, sudah sembuh terus semenjak COVID itu sempat agak cemas-cemas ya, ada cemas lagi. Kalau nggak salah karena sempat positif, waktu itu sempat positif COVID ya kan, karena saat itu kalau nggak salah varian Delta cukup banyak yang berita-berita kematian ya, mungkin dari teman atau saudara ya kan. Saya cukup ke bawah ya, ke bawah, larut dalam berita itu, sempat ada rasa panik sehingga pada saat tahu hasilnya positif langsung malam itu sempat sesak napas ya. Terus kemudian karena saya punya alat pengukur oksigen, saya cek ketika saya sesek, tapi kok saturasi saya 98. Jadi saya berkesimpulan bahwa oh saat itu saya sedang panik aja gitu. Jadi saya hanya perasaan panik. Akhirnya saya kayak mensugesti diri sendiri bahwa apa namanya, sebenarnya kadar oksigen saya normal, itu hanya karena saya panik. Akhirnya datanglah si gejala-gejala. Jadi pada saat saya panik itu asam lambung tinggi ya. Nah, itu menambah apa namanya, rasa takut ya, rasa takut. Terus juga ada juga yang perasaan takut penyakit lain, misalkan kayak penyakit liver ya. Penyakit liver ini kan juga pencernaan ya, ini juga banyak ya teman-teman yang takut. Tapi yang penting kita sudah pastikan cek darah ya, cek darah. Ketika sudah tidak ada
bakteri atau virus apapun, ya kita harus yakinkan bahwa hasil lab itu benar, ya kan. Kita self talk ke diri sendiri lagi bahwa ini bukan seperti penyakit yang kutakutkan, aku aman, ini cuma perasaan cemasku yang menyebabkan asam lambung tinggi sehingga gas yang banyak itu menekan beberapa organ sehingga mengakibatkan fungsinya tidak normal, ya. Itu perlu ditanamkan ya dalam diri, ya. Terus kemudian ada lagi yang sakit kepala berat, ya. Ini rasanya kayak pokoknya bukan pusing seperti flu, ya kayak berat gitu kan. Di sini kan pasti mikirnya, apa aku punya tensi, apa aku punya darah tinggi atau mungkin kolesterol tinggi. Karena ketika kita cek ya normal aja, tensinya normal aja. Itu saya juga pernah ngalami dulu, ya. Biasanya kalau saya sih dulu ya yang penting kita cek tensi normal, kolesterol normal, nggak usah berpikir jauh ya, apa kanker otak apa enggak. Itu kadang-kadang cuman overthinking kita aja gitu loh. Kita harus tenangkan diri kita, kita yakinkan bahwa hasil lab yang sudah pernah kita cek itu benar gitu loh. Jadi sisanya hanya paranoid, ya, hanya overthinking kita aja, ya kan. Terus ada lagi penyakit tipes, ya. Kadang-kadang kan karena perut sakit, terus ada mual di mulut pahit gitu kan, itu juga beranggapan wah ini jangan-jangan tipes nih gitu kan. Tipes, cek aja kalau emang kalian, daripada kalian menduga-duga jangan-jangan ini jangan-jangan itu, nggak apa-apa, ke dokter aja, kalian cek, pastikan, ya kan. Terus juga nanti kalau misalkan hasilnya bagus kan juga nggak apa-apa kan, kalian pulang. Paling nggak kalian ini butuh satu pembuktian yang valid, yang membuat kalian yakin itu. Karena kalau orang anxiety ini agak susah diyakinkan, ya. Kalau perlu hasilnya kalian pelototin nih hasilnya bagus, cek darah bagus, EKG bagus, paru-paru bagus, itu nggak apa-apa kalian pelototin ya hasilnya, ya. Jadi solusinya ya kebanyakan sih kita pastikan hasil labnya bagus. Terus ketika emang bener-bener bagus, nggak ada masalah di badan kita, ya udah itu yakinkan aja, sadari ini hasil lab, ini hasil pengujian secara ilmiah, ya kan. Pasti benar gitu kan, ya insya Allah pasti benar lah, ya kan? Apalagi ada beberapa dari kita yang sampai ngeceknya berkali-kali, ya kan. Itu terus kemudian kalau udah seperti itu langsung kita self talk lagi ke diri sendiri, udah nggak apa-apa, aman, ya kan. Yang dirasakan ini asam lambung, aku cukup butuh tenang aja, tenang. Terus balik lagi kita atur lagi pola makan, pola pikir, tanamkan pikiran-pikiran positif. Nanti ketika kita tenang, asam lambung reda, sensasi hilang. Oke, itu ya. Jangan lupa tetap disiplin, tetap semangat. Kalian bisa sembuh, saya bisa sembuh, kalian juga pasti bisa sembuh. Oke, salam bangkit.